Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. How are you, my beloved students? Is everything running okay? I hope yes. And welcome back here with me again. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya. Dan bertemu lagi dengan Pak Jamal di sini pada pembelajaran apa? Yes, English. Pada pembelajaran bahasa Inggris. Let's we learn together. We have fun together with English. Well, students, as always. Baiklah anak-anak semua, sebagaimana biasanya, before we start our learning process, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada sesi ini, mari kita sama-sama berdoa di tempat masing-masing. Doa sebelum belajar tentunya. Let's we read doa together. Membaca doa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah kita selesai berdoa, kita berharap proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Anak-anak semua diberikan kemudahan di dalam memahami pembelajaran, diberikan kecerdasan seperti kecerdasannya para nabi dan rasul, diberikan kekuatan hafalan seperti hafalannya para malaikat muqarrabin. Amin. Alright students, let's we move on to the material. Baiklah anak-anak, mari kita masuk pada pembahasan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, in our last meeting, we discussed about what we discussed it about. Kita bahas apa? Iya, how to introduce yourself atau how to introducing self. Bagaimana cara memperkenalkan diri atau memulai komunikasi menggunakan bahasa Inggris, yang mana there are many way, ada begitu banyak sekali cara untuk atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengenalkan diri atau memulai suatu komunikasi dengan seseorang yang belum kita kenal. Sebagaimana nih anak-anak kemarin sudah mempelajarinya dengan menanyakan excuse me, what is your name, where do you live. Kita menanyakan hal-hal yang memang belum kita ketahui. Kita memperkenalkan seseorang kepada seseorang, mengenalkan teman kita kepada orang lain, dan itu kita sudah bahas. Insya Allah itu terus dipraktekkan ya nak, agar semakin fasih dan lancar berbahasa Inggrisnya. Dan tentunya pada sesi ini kita masuk pada unit pada kesempatan kali ini kita masuk pada unit 2. Let's we get in unit 2. Mari kita masuk pada bahasan unit kedua, yaitu tentang apa? Silakan diperhatikan buku paketnya. Iya, judulnya pada unit 2 itu judulnya My Classroom. Ya, atau ruangan kelas saya. Namun pada bahasanya kita saat ini di sesi ini kita akan fokus mengkaji things in the classroom, benda-benda yang ada di dalam ruang kelas atau di sekolah, atau kita sebut juga dengan istilah lain yaitu object in the classroom. Objek-objek apa saja sih yang ada di dalam ruangan kelas? Nah, I know you did it. Bapak tahu, anak-anak Bapak tahu, anak-anak sudah mengenal semua, sudah tahu semua tentang benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. Namun Bapak belum tahu apakah anak-anak semua sudah tahu
Cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, tentu tahu dong. Nah, pada materi ini kita akan bahas itu. Bagaimana cara menyebutkan atau mengidentifikasi, how to mention or how to say thing in the classroom in English. Let's check it out. Baik, anak-anak semuanya, silakan dibuka buku paketnya. Well, student, now open your book, page number 11. Buka bukunya halaman 11. Di sana kita lihat ada di layar juga unit 2 atau the second unit yang berjudul My Classroom. Itu judul dari unitnya, namun bahasan materinya adalah siswa mampu atau dapat menyebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas atau sekolah. Student will able to identify things in the classroom. Sekarang kita beralih pada bagian atau halaman berikutnya. Page number 12. Point A, listen and repeat. Poin A, dengar dan ikuti. Nah, anak-anak Bapak semuanya, seperti tertera di layar juga, anak-anak silakan dicek bukunya, dengarkan Bapak, kemudian ikuti setelah itu. A white bird, a white bird, a desk, a desk, a chair, a chair, a calendar, a calendar, a map, a map, a duster, a duster, a basket, a basket, a book, a book, a ruler, a ruler, a picture, a picture, a broom, a broom, a vase, a vase, a cupboard, a cupboard, an eraser, an eraser, a door, a door, a window, a window, a marker, a marker, a school bag, a school bag, a pencil, a pencil, a pen, a pen. Sekarang giliran anak-anak untuk merepeat atau mengulang kembali. Now it's your turn to repeat the vocabularies. Bapak berikan waktu sekitar 5 menit. I will give you time about 5 minutes to repeat the words. Well, my beloved students, let's we continue to point B. Baiklah anak-anak Bapak, semua kita lanjutkan pada poin B, yaitu look, listen, and read loudly. Look, perhatikan, lihat. Listen, dengarkan. And read loudly, lalu bacalah dengan suara lantang atau membaca nyaring. Anak-anak Bapak silakan simak Bapak dulu, nanti diikuti atau diulangi lagi ya. Pada bagian B ini yaitu ada deskripsi dari benda atau objek yang ada dalam ruangan kelas. Seperti gambar pertama, di sana ada deskripsi terhadap benda tersebut.
Bapak bacakan ya. This is a white bird. It is in front of the classroom. My teacher writes on the whiteboard. I always clean the whiteboard before the lessons begins. Terjemahannya, ini adalah papan tulis atau boleh ditambah dengan papan tulis putih. Papan tulis itu berada di bagian depan dalam ruangan kelas. Guru saya menulis di papan tulis tersebut. Saya selalu membersihkan papan tulis sebelum pembelajaran dimulai. Let's continue. This is a table. Table. It is in the classroom. Atau boleh juga it is in the classroom atau it is in the classroom. It is in the classroom. I put my bag on the table. I put my bag on the table. Terjemahnya, ini adalah sebuah, yes, benar sekali, meja. Meja berada di dalam ruangan kelas. Saya put apa? Meletakkan atau menaruh. Saya meletakkan atau menaruh. Saya meletakkan tas saya di atas meja. Oke, untuk bagian berikutnya, anak-anak Bapak silakan dibaca di rumah. Coba dicari terjemahannya, bisa ditanya kosakatanya ke orang tuanya, atau bisa dicari kalau ada yang punya kamus atau enggak dicari kata-kata yang sulitnya. Find the meaning of difficult word on dictionary, atau juga di Google boleh juga. Namun alangkah baiknya anak-anak Bapak sarankan untuk mencari di kamus biasa saja, atau ditanya kepada kakak atau abang atau orang tuanya. Oke, demikian penjelasan ini. Untuk penugasan Bapak akan ketikkan dan Bapak informasikan melalui WA. Oke, good luck and keep spirit. Well, my beloved students, baiklah anak-anak Bapak yang terkasih, I think our time is over and I think it's enough for today. Bapak pikir kita cukup dulu sampai di sini materinya. Kita akan lanjutkan, we will continue the material. Kita akan sambung kembali materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. And for the end, di akhir kata, as a conclusion, sebagai kesimpulan bahwasanya hari ini kita today, this time, this session, pada sesi ini kita membahas tentang things in the classroom or object in the classroom. Setelah anak-anak Bapak menyimak penjelasan tadi, kita mengetahui bagaimana sih cara menyebutkan benda tersebut dalam bahasa Inggris. Now you know and say it. Sekarang anak Bapak sudah tahu dan ucapkanlah. Semakin kita berlatih, semakin membuat hafalan kita dan cara mengucapkannya atau how to spell, how to pronounce menjadi better, and better, of course. And for the end, di akhir kata, let's we close our learning process by saying hamdalah. Mari kita tutup proses pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. And see you for next week. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.